Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Hadirin masyarakat muslimin jamaah majlis taklim al-tahirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah bahwa saya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan. Yang alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dalam kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, mengorbankan tenaga, menghadiri majelis ilmu dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan waktu kita akan menjadi catatan amal baik yang insyaallah nanti hasilnya akan Allah berikan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pada sehat? Pada punya duit bu, pada punya duit ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nikmat yang sementara, tapi kalau nikmat iman, Islam dan kesehatan itu yang paling utama. Kadang-kadang Allah memberikan rezeki kepada kita, kadang-kadang Allah mengabulkan doa kita bukan seperti yang kita minta, tetapi disesuaikan oleh Allah dengan kondisi dan keadaan kita. Kadang orang banyak duitnya, tapi penyakitnya nggak berhenti-berhenti. Betul? Iya kan? Kadang orang nggak punya duit, tapi alhamdulillah hidupnya tenang, badannya sehat terus. Kadang orang duitnya banyak, badannya sehat, ke masjid nggak bisa, ada pengajian nggak datang. Betul? Makanya kenikmatan yang paling utama, walaupun kita dalam keadaan kondisi yang sangat tidak mengenakan menurut kehidupan dunia, kalau masih melekat iman dan Islam, itu yang pertama harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
memberikan rezeki berupa uang, tetapi memberikan kesehatan kepada kita. Itu pun rezeki. Jadi hakikatnya Allah memberikan sesuatu kepada kita disesuaikan dengan qada Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkannya begitu, kita punya anak kecil, dia minta mainan pisau, padahal kita sayang sama anak, diberikan nggak pisau? Tidak. Kenapa? Karena kita sayang, padahal anak kita mau mainan pisau, maka belum layak. Itu yang Allah berikan. Ya Allah, coba sih saya minta pesawat terbang, doanya. Gak mungkin Allah kasih kalau kamu nanti punya pesawat terbang, kamu jauh dari Allah. Makanya kata Allah, "Semengke harus kita siapa?" Karena dengan sebegini kamu akan menjadi takwa kepada Allah. Maka hakikatnya kenikmatan yang paling pokok adalah kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya menyampaikan tahniah, alhamdulillah, berkah doa dari ibu-ibu majelis taklim at-tahirin, saya bisa kembali ke tanah air dengan selamat, walaupun bintang-bintangnya masih ada, Bu Haji. Iya, alhamdulillah baru 2 minggu. Kalau Pak Haji kan hampir sama ya, 2 minggu setengah paling juga. Kalau Pak Haji di Madania itu kan di 39 Bu Haji ya, kloternya ya, kapan kloter 60, kalau saya di 52 gitu ya. Kalau saya di 52, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali berkah doa semuanya. Ada riwayat bahwasanya kalau orang baru pulang dari ibadah haji itu, insya Allah Allah akan membersihkan manusia tersebut seumpama dia baru dilahirkan oleh ibunya. Doakan oleh kita, mudah-mudahan orang yang baru pulang dari ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah. Yang belum mau dipanggil, mau kan dipanggil? Halo, mau dipanggil enggak oleh Allah? Ini benar-benar katanya. Si Ustaz masuk bingung saya mau jawabnya katanya. Dipanggil apa dulu ya Ustaz? Apa dipanggil kemana? Ya mudah-mudahan dipanggilnya itu dipanggil untuk kebaikan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini tipsnya dari saya. Yang bukan dipanggil ke rahmatullah, nanti aja dulu ke rahmatullah. Iya, ini mah dipanggil ke baik Allah. Ya, Ustaz, ada nggak amalannya? Banyak amalannya. Ya, apa amalannya? Jangan ketinggalan sholat tahajud, jangan ketinggalan sholat duha, jangan ketinggalan sholat jariah, jangan ketinggalan berbuat silaturahmi, jangan ketinggalan juga membaca Quran, surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, surat Hasan, surat Al-Ikhlas, surat Falaq Binas, dan yang terakhir ibu-ibunya rajin-rajin melihat surat emas, surat mobil, surat tanah dijual, datang ke bank, insya Allah berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, saya ingin berangkat haji ya Allah, tetapi picisnya digegem baik. Gimana? Makanya rajin-rajin mendekatkan diri kepada Allah,
apa yang ada kita lihat, bila perlu kita gunakan, itu datang kembang, insya Allah cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz kalau keselin kita paham. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada yang hafal Quran surat Al-Lail? Jangan tanya-tanya sih kayak kita nih anak madrasah diniyah baik. Ya. Tapi itu pun tidak semuanya. Ayatnya itu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana Allah katakan, fa'antarutukum narun talaqqa. Lanjutin. Alhamdulillah. Hafal boten artine napa niku? Hafal. Padahal kalau hafal Allah Karim Muhammad Rasulullah, atau kita memahami fa'al dan tukum narun talaqqa. Ingat, Allah sudah memperingatkan kita. Allah sudah menginformasikan kepada kita. Allah mengancam kepada kita. Fa'al dan tukum narun talaqqa. Ingat kata Allah, Allah menyediakan nar api, kepanasan. Talaqqa itu adalah yang berkobar-kobar. Bahwa Allah mengancam manusia dengan siksa api neraka yang apinya sangat berkobar-kobar. Berkobar itu berarti menyala dengan besar. La yaslaha illal afqa. Tidak ada yang pantas masuk ke dalam neraka Labok tadi illal afqa, kecuali orang-orang yang melampaui batas. Allah katakan di sini, ya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ustaz, siapa yang Allah ancam dengan neraka Labok sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Lail tadi? Maka dalam ayat yang ke-16 Allah katakan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni mereka kadzdzaba yang membohongi agamanya, yang berdusta terhadap agamanya. Ya, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni orang-orang yang berbohong, berdusta di dalam menjalankan agama dan hidup yang berlebih-lebihan, keluar dari aturan agama, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Labok. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min. Nah, emangnya enak kalau ibu pergi ke warung Padang, udah coba minta ikan yang disambalado, ya pernah kan ya? Ya, sambalado digambarkan di dunia aja dengan sambal lado, padahal lado itu adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Makanya kalau ibu pengen rada pedas kan, pengen disambal lado. Ada lagunya tuh dari siapa? Siapa kan Bu Haji? Nggak tahu ya? Berarti saya yang tahu. Sambala lado, rasanya pedas. Ya memang
betul digambarkan saja bahwa itu pedas, itu panas, bisa membakar mulut, itu adalah sabelato. Nah, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Lail, bahwa orang yang mendustai agama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Lahdo. Nah, kan neraka ada berapa tahap? Ayo, neraka ada berapa biji? Neraka ada berapa pintu? 7, ada yang 8, iya kan? Nah, neraka itu kan macam-macam itu. Ada neraka hawiyah, ya, mendengar nggak? Pernah dengar kan? Ada neraka hawiyah, ada neraka jahim, ada neraka syaqor, ada neraka hutomah, ada neraka syair, ada neraka jahannam, ada neraka lahdo. Itu aja sudah 7. Masing-masing itu punya calon-calon penghuninya. Masya Allah. Di sini dikatakan, ya, neraka hawiyah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Halo. Apa tadi neraka hawiyah bagi siapa? Yang suka mengurangi timbangan, itu adalah neraka hawiyah. Ibu silahkan buka Quran Surat Al-Qari'ah ayat yang ke-9, itu neraka hawiyah. Orang yang suka mengurangi timbangan bagaimana sih Ustaz maksudnya? Maaf, biasanya ada di pasar yang jualan tomat, jualan ikan, jualan daging, keseset dipotong. Ya kan, kalau timbangannya yang masih gantung begitu, itu masih penting. Kadang-kadang naudzubillah, yang penting naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan. Timbangannya ya duduk itu kan ya, ada kayak bentilnya, di bawahnya dikasih bentilan biar lebih berat ke sana. Padahal baru 7 ons sudah dikatakan 1 kilo. Naudzubillah summa naudzubillah bidzalik. Maka orang-orang yang suka mengurangi seperti itu dalam hal apapun, Allah akan sediakan dengan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah itu apa sih Ustaz? Neraka hawiyah itu narun hamiyah, api yang menyala-nyala, yang kalau manusia dimasukkan itu habis hancur lebur, kembali lagi ke bentuk awalnya, masuk lagi oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Bapak nggih mboten apa Ibu, ki belanjane ki sampun telas ji. Wong bapak ji ngene cuma sebulane 7 juta doang kena belanjane. Ibu sampun telas nggih, utli ya tinggal beras sampun mboten wenten, aku mboten wenten. Padahal masih kata niku sisana sing 7 juta, maka itu sama dengan kategori mengurangi timbangan. Repot? Lapri pun nggih ya. Tapi insya Allah di aku ini mboten wenteng sing mengkoten, amin ya Allah ya Rabbal. Wong ketinggal jauh niki mah ibu-ibu niki soleha sedang. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah sudah ancam seperti itu. Ini dalam Masya Allah sudah dikatakan yang pertama bagi orang yang neraka hawiyah. Masya Allah. Ada lagi calon penghuni neraka hawiyah itu adalah golongan keluarga yang keluarga seperti keluarga Fir'aun. Itu adalah penduduk asli untuk neraka hawiyah. Keluarga Fir'aun itu. Atau Ustaz saya alhamdulillah bukan, bapak saya namanya Hasanuddin, sayanya namanya Fatimah, berarti bukan keluarga Fir'aun saya mah. Iya benar. Tetapi bukan itu maksudnya, sikapnya, akhlaknya, perilakunya
hukum-hukum yang diterapkan di keluarganya seperti keluarga Fir'aun. Di mana keluarga Fir'aun? Bapaknya ingkar kepada Allah, betul. Bahkan dia mengaku Tuhan. Naudzubillah summa naudzubillah dzalik. Maka Fir'aun di luar Siti Asia akan menempati neraka hawiyah. Siti Asia siapa? Istrinya Fir'aun, tidak akan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut boten pengajiannya. Sekolahnya ngeampurannya Bu Haji tadi itu di kantor tuh lagi ada tamu, jadi rada telat gitu ya. Sampai Bu pun telepon pulang. Insya Allah kalau ada waktu tidak akan lupa, insya Allah. Lalu berikutnya adalah neraka hawiyah itu bagi orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Tuh, kenapa saya barusan minta maaf? Karena sudah janji saya, insya Allah bakal datang ke At-Thahirin. Jam berapa? Biasanya pengajian dimulai jam 4. Ini jam 4:15 belum datang. Kalau saya tidak minta maaf, kalau kita sudah berjanji tidak dipenuhi, maka itu masuk dalam kategori sifat munafik. Munafik masuknya kaplingnya tuh kapling neraka hawiyah. Naudzu alamatul munafik salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3 minimal. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara senantiasa berbohong. Kalau dia berbicara senantiasa dilebih-lebihkan. Kalau dia berbicara senantiasa tidak sesuai dengan kenyataannya. Alhamdulillah saya walaupun usia sudah 90 tahun juga kalau malam terbangun tuh jam 2, padahal bangun ya kejar-kejaran sama waktu subuh. Iya, maka itu termasuk dalam kategori berbicara dia berbohong. Bu Haji meritiga. Nah, apa ibu coba sih kulane nyilih picis pinten, boten kata Bu Haji 100.000. Kena apa ibu kena tuku beras, kasihan anak-anak belum pada makan. Apa jawab kita aja? Boro-boro picis 100.000 kita mah, boro-boro 20 ge boten benten, lagi boten dedebe, sumpah. Padahal ning sor kemarine kata idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berbohong, maka ini orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sama tetangga kesel kita masih sibuk, ada si akun. Lagi biasa ada tukang sayur lewat, Bu Haji meninggal ge boten meninggal tukang sayur boten bau. Kita mau orang ngedelem. Padahal tas tuku, padahal barusan beli dia. Masya Allah. Apa artinya? Idza hadatsa kadzaba. Hindarkan sekecil apapun. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Orang yang melakukan seperti itu diancam oleh Allah dengan neraka hawiyah. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak pernah menepati janjinya. Bu Haji panjang besok kan pengajiannya di At-Thahirin, karena kebetulan hari apa gitu? Hari Rabu. Mengisi terus pripun kita berangkat bareng ya. Hati-hati Ibu. Wenten kan kadang-kadang kita ya besok mah berangkatnya bareng ya gitu ya.
barang hari nih barang dibilang waduh sini bis jam 4 lewat 5 namun kita telat kan terlambat wis kita menunggu padahal kita udah berjanji kan kalau ibu A misalkan wis jalan padahal winginnya sampun ngobrol sampun janji bakal berangkat bareng-bareng barang hari hanya berangkat barang udah berangkat terus duduk pening riki teblak duduk wis lupa pening janji itu dalam kategori hadis tadi termasuk idza wa'ada akhlafa kalau dia berjanji dia berbohong. Nah untuk terus Ustaz kan gimana wong kesel jeneng ini. Nah kalau sudah seperti itu datang ke sini samperin tuh orangnya mohon maaf ya padahal kita sudah janji kemarin tapi tadi itu karena gerimis kayaknya kelihatan itu udah mendung takut hujan saya duluan atau karena sayanya udah pegel kakinya nggak kuat nunggu ya udah saya jalan duluan maaf ya dia memberikan maaf atau tidak itu bukan urusan kita yang penting kita minta maaf atas janji kita maka itu sudah rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiganya wa idza tumina khana apabila dia dipercaya maka dia akan khianat tidak pegang terhadap kepercayaan orang lain maka orang yang seperti ini Allah katakan akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah subhanahubillahi dari mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh tadi satu. Jadi pintu neraka itu ternyata ada neraka hawiyah. Ada lagi pintu neraka itu adalah neraka sok apa? Neraka apa tadi? Kan tadi ada 7. Ingat boten? Boten ingat Ustaz wis omongin baik ya udah kita omongin. Yang kedua ada lagi neraka itu neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu adalah kapling. Peruntukannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya apalagi infak dan sedekahnya. Tapi tentu orang-orang yang berkecukupan tentunya. Tetapi Allah katakan orang yang memiliki harta dia tidak keluarkan zakatnya apalagi infak dan sedekahnya maka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ustaz ukurannya bagaimana? Ibu kalau beda zakat sama infak dan sedekah apa Bu? Kalau zakat itu ada haul, ada nisab, ada apanya lagi? Yang minimal itu ada haul, ada nisab. Haul itu apa Ustaz? Itu tepung tahun bahasanya itu. Jadi sudah ketemu tahun, minimal 1 tahun, sudah 1 tahun. Atau kalau pertanian kan biasanya 1 panen. Itu haul namanya. Ada lagi nih nisab. Kalau nisab itu apa Ustaz? Nisab itu adalah kadar tertentu yang harus dikeluarkan. Itu. Contohnya apa Ustaz? Misalkan kalau kita punya kambing 40 ekor, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya 1. Atau barangkali kita punya emas. Punya nggak emas? Ada yang punya emas ya? Ada punya, apalagi kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, ada Mas Kirno, ada Mas Masya Allah. Kita punya logam mulia berbentuk emas. Emas batangan itu bukan Mas Karno. Ya, contohnya emas. Kalau emas nisabnya berapa? Kalau zakat emas
itu nisabnya menurut sebagian ulama ada yang mengatakan 96 gram ya, ada yang mengatakan 80. Tapi kalau kita jumhur ulama yang kita pegang itu adalah 96 gram. Misalkan kalau ya Bu, nah misalkan bagaimana Ustaz harusnya kalau kita punya ya 96 atau 80 gram, maka itu harus kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan bagaimana Ustaz? Ya sah-sah saja, silahkan. Tetapi azab Allah tunggu. Cuma kalau siksa itu kan la ro'at bi'aqil, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan kuping, tidak bisa dirasakan dengan hati. Bisa dirasakannya kapan? Nanti di yaumil kiamah. Allah ancam. Kalau kita sudah memiliki dan itu sudah masuk nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? Halo, berapa persen? 2,5% bisa dikeluarkan. Kalau tidak, enggak berat kok, enggak memberatkan insya Allah. Tapi kadang Ibu, kalau hukum itu kadang-kadang tergantung kita. Saya di kampung ada tetangga yang melihara kambing. Zakat kambing itu kan 41 ekor ya Bu ya, 41 ekor. Ini mah ngicon kalau bahasa orang Cigading mah. Ngicon tuh apa ya? Apa ya ngicon tuh? Jadi ngakali hukum, gawe akal. Dia sudah tahu kambingnya 39 ekor, tetapi ada yang sedang hamil berat. Nisabnya besok hari Kamis. Hari ini masih 39. Diperkirakan besok itu ini yang hamilnya itu lahir. Kalau lahir 1 ekor saja sudah menjadi 40 ekor kan? 40 ekor. Saking dia ngakali hukum agama, takut besoknya katanya lahir kambingnya jadi 40. Sore ini dia jual 1. Jadi 38 lahir 1 tetap 39. Dasar ini orang mengakali aturan Allah. Sah tidak? Dia kena hukum tidak? Ya memang tidak, karena tetap dia 39 belum masuk 40 ekor. Tapi agama tidak seperti itu. Tergantung i'tikad, tergantung keyakinan, tergantung kita mau nggak mengambil fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pernah ada cerita kalau orang zakat, infak dan sedekah hidupnya itu menjadi miskin. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan sebelum berangkat haji, mungkin bulan Dzulqa'dah awal-awal ada orang ngobrol sama saya. Ngobrolnya kenapa? Begini, Ustaz, saya mah sedih kadang-kadang. Punten ini Pak ya, kalau ada kasusnya yang sama, ini mah bukan berarti itu, tapi ini mah yang datang ke saya. Kenapa? Kata saya tuh anak perempuan, usianya sudah 44 tahun, Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus kenapa persoalannya? Oh ya Allah, apa dosa saya? Ustaz, apa dosa saya? Dosa saya ini kenapa? Kenapa persoalannya? Anak saya perempuan 44 tahun belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagaimana saya, Ustaz? Ya saya sering membaca, saya sering iktibar ya, ketika kita kekeringan itu kan harus banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarun yursili sama alaikum bidrara. Maka saya katakan begini, yang pertama ibu perbanyak istighfar, yang kedua ibu selama 40 hari bersedekahlah. Tidak usah dengan yang besar-besar, tetapi sekemampuan ibu saja. Sekemampuan ibu saja bersedekah 40 hari secara berturut-turut. Kalau bisa jangan terputus selama 40 hari. Qadarullah ibu, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang itu sudah takdir Allah dari sana. Alhamdulillah pulang haji, ngobrol lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya baru seminggu kemarin mengadakan pesta pernikahan anak saya. Alhamdulillah.
Apa artinya as-shadaqatu tanfa'ul bala? As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan dari bala bencana. Maksudnya apa? Di samping kita berzakat, maka keluarkan infak dan sedekah itu akan mencegah manusia dari tertimpanya musibah. Ingat, ada mayat sudah meninggal. Ketika dia berdoa kepada Allah, apa coba? Qala rabbi lima akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Rabb, kalau saya diberikan kesempatan waktu 1 hari lagi saja. Ini si mayat yang sudah masuk ke dalam kubur, ya, meminta kepada Allah, kalau saya diberikan kesempatan hidup 1 hari lagi saja, berikan kesempatan saya hidup 1 hari ya Allah. Emang mau apa kata Allah? Pak asodako. Jawabnya apa? Maka saya akan bersedekah. Masya Allah, bukan kan? Bukan saya mau sholat, saya mau ngaji, tidak. Jawabnya apa? Pak asodako, saya akan bersedekah. Yuk mari kita berkehidupan, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa terus menebarkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada dalam diri kita, kita pergunakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo benten sing ditaken katuran. Anjur. Ada orang baik, banyak berhutang, giliran bayar susah. Masya Allah, ini kadang-kadang ini budaya Indonesia gitu. Mungkin pundi biasanya Pak Haji Ujang, Pak Haji Ujang mengganteng deh. Terus apa? Pokoknya mah kok nggak tua-tua ya begini aja. Ujung-ujungnya apa coba? Coba sih silih bicis. Biasanya kan begitu. Orang yang mau berhutang, orang yang mau minjam itu awalnya aduh manis. Tetapi ketika ganti hari ditagih, malah dia yang lebih galak daripada orang yang menghutangi. Itu budaya Indonesia. Tapi ingat, saya sering sampaikan Ibu, nanti di akhirat, di akhir zaman, di akhirat tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar namanya. Alam mahsyar itu kan hari penghisaban. Manusia dibangkitkan oleh Allah, di situ keluar catatan amalnya. Di print lah kalau bahasa sekarang, dicatat semua dari sejak kita balik sampai kita masuk ke alam kubur, bahkan menurut satu riwayatnya sampai yughargir, sampai nyawa di tenggorokan, itu catatan amalnya kita ada. Nah nanti dikeluarkan oleh Allah. Ini kaitan dengan pertanyaannya, bagaimana orang yang suka ngutang tetapi hutangnya tidak dibayar atau nggak mau bayar? Nggak besar, enggak kecil ini Pak. Maka kata Allah nanti tatkala dikumpulkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan ujang jeneng mutakin masuk menghadap Allah. Barang menghadap Allah sudah tuntas, amaliyahnya banyak ke kanan. Berarti kan ada simal, ada yamin, ada golongan iliyin, ada golongan yang tidak baik. Artinya ke surga dan ke neraka dihisab. Nyebranglah kita ke Siratal Mustaqim. Sudah mau aman, sudah mau melangkah ke surga. Ya Rob, tahan dulu tuh. Siapa? Ujang Zainal Mutakin. Kenapa? Kata Allah. Ini ibu yang protes ke Allah. Ya Rob, tahan dulu tuh Pak Haji Ujang Zainal Mutakin. Kenapa kamu pakai nahan-nahan dia? Dia sudah mau berangkat ke surga. Betul, dia amaliyahnya banyak. Pengajian di sana sini, sholat tahajud tidak pernah ketinggalan, sholat taubat tidak pernah ketinggalan, duha dilaksanakan, ngaji Quran terus dia laksanakan. Tetapi dia masih punya sangkut hutang piutang dengan saya waktu di dunia belum dibereskan. Tuh, ditagih. Maka Allah katakan di akhirat kelak banyak orang yang muflis.
bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis itu ikhlas, ini mah muflis pakai F, MUFLIS, muflis. Apa itu muflis? Banyak amaliyah di dunia, taat kepada Allah, tetapi amaliyahnya habis diambil oleh orang lain. Hati-hati. Berapa? Yang jelas begitu ya. Misalkan ini ibu sok muhasabah, ingat-ingat ya hari sekarang mah uripe sampun mapan, usia sudah 50-60 tahun, orang mikir apa-apa mani, picis dikasih sama anak-anak, kadang-kadang kan gitu ya. So kita muhasabah ketika kita usia mulai balik saja, balik itu usia perempuan berapa? Taruhlah barangkali usia perempuan 10 tahun, karena 9 tahun kan, 9 tahun atau sudah datang haid misalkan. Jangankan kita pinjam, ibu waktu dulu sekolah SMA atau aliyah masih bandel, usianya 13 tahun, 14 tahun, lagi pulang weteng li, ada mangga uang, ada pohon mangga lagi ranum buahnya, udah gusti sirat buat ya menggoda tenggorokan. Ibu ambil tuh misalkan ya, dia ambil bebatu serimpung syukur kepluk jatuh diambil dipanen, wah enak, enak tuh dipanen. Muanis mantep pulang teka sampai sekarang itu belum ditaubati oleh kita, maka itu akan menghambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. So, jangankan meminjam hutang, seperti itu tuh. Pohon mangganya jatuh diambil, atau jangan mangga, jambu air yang biasanya mah gampang ya. Ini serimpung semit regele kata. Cuk bagi jeliman di mana kita. Masya Allah, itu akan menghambat. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang punyanya. Di akhirat semua juga akan menjadi alim, akan menjadi mengetahui semuanya. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu dikunci semua mulut manusia. Wa tashhadu, Allah Ta'ala yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya akan berbicara. Ya Rob, Ujang Jainal Mutakin waktu usianya 20 tahun pernah nyerimpung mangga uangku. Bukan mulut yang ngomong tapi tangan. Kalau itu belum dituntaskan, na'udzubillah subhanahu na'udzubillah ya kan? Ustaz, membersihkannya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah. Tapi syarat taubat itu ada beberapa hal. Yang pertama, ya, syarat taubat itu menyesal di dalam hati. Betul, menyesal Ustaz. Ya, al-idmar alla ya'uda ilaihi. Yang kedua, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang ketiganya, kalau itu dosa ada pertalian dengan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum manusianya mengampuni. Itu yang punya mangga orang mana? Samperin, minta maaf. Masya Allah, sirah. Kalau yang sudah jatuh kita ambil, insya Allah itu mah barangnya barang mubah. Nah ya, itu mah barang mubah, artinya boleh ya. Tapi kalau orang-orang yang sufi ikhtiar betul-betul hati-hati itu tidak akan. Tapi kalau dari sisi hukum, kalau yang jatuh di bawah itu mubah, boleh ya. Ini mah sengaja dilempar, jatuh. Masya Allah. Kalau Ustaz bagaimana minta maafnya?
Saya mah, ini mah ya Allah karim Muhammad Rasulullah, siapa sih waktu kita masih kecil, anak muda kita ya Bu ya, kadang-kadang orang tua kita biji selaka sedina itu 500 perak, ngasih duit tuh 500 perak buat jajan. Nah ada bakwan harganya itu 250, berarti 500 itu oleh 2 kan, dapat 2 barang di sekolah pok di kantin tumangan sampai 10 biji. Masya Allah, barang ditangkap pinter nih gini dong, sios doang Bu, katanya gitu. Masya Allah, padahal 10 biji pun bakwane sing dipangani 10 biji sing dibayar sios oleh kembalian 250 lagi balik be. Maka itu tuh kalau belum ditaubati oleh kita nanti akan menghambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Ustaz bagaimana lalu caranya? Cari orangnya sampai ketemu. Allah karim. Tuh kata bagaimana Ustaz kalau udah nggak ada? Kalau udah nggak ada bagaimana Ustaz? Cari ahli warisnya. Oh, ayo. Bengen pun ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, ada yang di Palembang, ada yang di Sumatera, ada yang di Lampung, ya kan? Sekarang kita hidup di sini, inget si mbok ibu pun pengen dagang bakwan kita pangani, sih kita orang kurang minta maaf. Balik sekarang ke Lampung, balik sekarang ke Tasik, balik sekarang ke Sumatera, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Ustaz? Cari ahli warisnya, mana anak keturunannya. Sudah putus Ustaz, tidak ada. Saya sudah berusaha untuk mencari, tidak ketemu. Lalu harus bagaimana Ustaz? Hitung mangga zaman itu harganya berapa. Kalau diuangkan hari ini, berapa uangnya. Maka kalau sudah tidak ketemu orang yang bersangkutan, sudah tidak ketemu ahli warisnya, kita sodakohkan kepada yang berhak sebagai pengganti dan kiparat dari dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Tapi jangan potong kompas. Potong kompas gimana Ustaz? Misalkan udah usah digelati maning Gus B. Pokoknya emang kita harus sedekah bayar kita mungkin pangan ibu bakwan kalau mangga. Tidak bisa, harus diupayakan dulu, dicari dulu orang yang punyanya. Kalau sudah diupayakan dicari tidak ketemu, tidak didapatkan, maka boleh kita sedekahkan. Maka kenapa tadi orang sudah meninggal kalau diberikan kesempatan hidup Pak Asodako, maka saya akan bersedekah. Bu, yang pojok masih, halo, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sudah begitu Bu ya, kita hidup Masya Allah, Masya Allah. Jangan cuma ke tetangga, jangan cuma ke orang jualan, jangan cuma ke orang lain. Ke suami sekalipun, kalau itu belum minta maaf, masuk dalam kategori muflis kita. Ada bahasa kan? Orang Jawa mengatakan surga nunut neraka katut. Apa artinya? Kalau suami istri itu dikatakan kalau suami masuk surga maka istri pun akan ikut ya, manut ikut masuk ke surga. Itu kalau sudah bersih talian dosa perdosaannya. Kalau belum dibersihkan dengan meminta maaf, maka kita akan terlambat. Kadang-kadang kita barangkali lagi nyuci, lagi apa, tiba-tiba nemuin uang suami di kantongnya. Kita tidak diomongkan, kita tidak disampaikan ke suami. Itu pun sama seperti itu. Muflis namanya. Muflis itu banyak amal, tetapi amalnya habis untuk orang lain. Saya akan contohkan. Saya pernah pinjam uang ke ibu haji, misalkan tidak besar 10.000,
10.000. Sudah beres hisab di hadapan Allah, mau melenggang, Allah tahan. Wahai Rob, kata Bu Haji, tahan dulu Pak Haji Ujang, jangan dulu masuk surga. Kenapa? Karena dia punya sangkut pautan 10.000. Di akhirat ada duit enggak? Ada enggak di akhirat uang? Dan tidak ada. Mau bayar dengan apa? Selain dengan amaliyah kita. Maka kata Allah, ambil kebaikan Pak Haji Ujang, berikan kepada Bu Haji. So, itu muflis. Makanya jangan gegabah kalau kita punya hutang ke siapapun, catat. Kalau kita sudah merasa badan sudah rapuh, sampaikan ke suami, sampaikan ke anak keturunan kita. Bu ya, sampaikan. Kenapa itu? Karena itu akan menghambat. Diberikan amal saya ke Bu Haji, amal saya aja sedikit, tidak cukup untuk menutup amal, apalagi yang dilakukan oleh Allah. Maka kesalahan Bu Haji akan dilimpahkan kepada saya nanti di akhirat. Maka dia dikatakan orang-orang muflis, orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Percuma sholat tahajud, percuma pengajian, percuma kita membaca Quran, percuma berbakti kepada suami kalau kita masih punya sangkut paut dosa perdosaan, pertalian dengan sesama manusia yang belum diselesaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kenapa kalau orang yang baru meninggal sering kan ahli warisnya berbicara, apa yang diomongkannya? Kalau mayit ini mempunyai, tolong dimaafkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan kalau masih punya talian hutang perhutangan, mohon datang ke ahli warisnya. Begitu kan? Ya. Betul tidak? Pasti begitu. Kenapa? Karena yang pertama yang akan menghambat kita ketika dihisab oleh Allah adalah hutang perhutangan. Masya Allah. Tobat mah kita taubat, istighfar mah kita istighfar, sholat taubat. Tetapi kalau itu dosa ada hubungan dengan sesama manusia, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum yang bersangkutan memaafkan. Kalau kita sudah minta maaf, dia memaafkan atau tidak, itu sudah di luar kapasitas dan kemampuan kita. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya titip betul. Ini yang paling pokok untuk kita. Muhasabah kita sejak usia terus. Makanya Allah katakan, idza tadayantum bid-daini ila ajalin qarib. Idza tadayantum, kalau kamu akan melakukan sesuatu perjanjian, hutang piutang, faktubuh, maka catatlah. Catat tuh. Hari ini saya punya persoalan dengan sini, saya ngutang ke sini. Maka sampaikan ke anak istri, ke anak keluarga kita. Kenapa? Itu untuk diselesaikan nanti oleh ahli warisnya. Maka kewajiban yang pertama dari ahli waris kalau ada mayit meninggal adalah menyelesaikan hutang piutangnya. Kita muhasabah, mungkin kita enggak, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang tua kita, bapak kita, ya, Ustaz bisa nggak saya misalkan mensedekahkan sesuatu untuk orang tua saya? Khawatir orang tua saya masih punya sangkut paut. Bisa, silahkan lakukan. Kita khususkan untuk ibu bapak saya. Kebetulan kita banyak, kebetulan kita punya, misalkan ya, itu tidak apa-apa, sok dikeluarkan untuk bersedekah demi bapak dan ibu saya. Kenapa? Idza mata ibni Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah. Itu diantaranya bisa masuk. Mudah-mudahan kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih banyak waktu. Sampun.
Tidak terasa amat ngajinya ya, karena sayanya mungkin terlambat. Insya Allah lain kali mah tepat waktu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan ilmu bagi kita sebagai pelindung diri kita dalam menjalankan kehidupan dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di husnul khotimah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasru minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ala sayyidina sayyidina Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudara Kenapa buat? Anak-anak yatim waktu Muharram itu, Pak. Oh, gitu, insyaallah. Nganterin ke sana. Iya, iya.